Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Oh, what's up bro di rumah? Yo. What's up, yo. Balik lagi bersama Ini Bukan Podcast. Masih bersama Gian, Eki, ada Penji, dan ada Seperti biasa yang menemani Gian Karunia Bakti di sini. It's your boy Rizzo, your motherfucking flow, yo. dan kali ini kita Special punya edition. Special edition ya. Edisi yang ke-50, men. Gocip, gocip. Gocip, Aisyah ya. hadir, Aisyah. 50 nggak kerasa juga Ya, ya. kita juga punya talent yang luar biasa, spesial tentunya ya. Di edisi yang ke-50 ini kita punya siapa, Gian? Kita langsung sambut aja ya. Kita langsung sambut Ada Ari Fauzi. Fauzi. Terima kasih buat ini podcast, buat Agian sama Akang, buat Akang Isal juga. Kenalin saya Arif Fauzi dari Garut. Asli Garut. Asli Garut, Oh, di mana Garut? di Karpau. Ari Fauzi ini boleh dibilang seorang musisi yang solo ya. Di sini solo ya. Solois yang baru rilis single terbarunya ya. Iya, single yang ketiga. Oh, single ketiga. Single ketiga. Udah kebetulan kali ini udah selain single ketiga, terus juga baru rilis kemarin ya, semua maksudnya serentak kayak platformnya ya, Oh iya, terus platform juga video digitalnya. klipnya. Ngajar semua ya digital store. Video klip juga. Video klip, jadi bareng digital platform dan video klip di bareng. Oke. Terus itu produksiannya gimana tuh? Kalau produksi kebetulan di rumah teman punya home recording. Oke. Jadi ya ikut nebeng aja ke teman gitu ya. Masih di Garut juga ya? Masih di tapi Garut juga. Karpau juga tentunya. Di Copong. Nebeng-nebeng itu bayar nggak? Jadi kita kerjasama gitu. Oh, kerjasama. Ntar di deskripsi nama home recordingnya Oh, aku saling cantumin saling gitu. up lah ya. Ya, saling Maksudnya up. harus even itu free, tetaplah harus ada simbiosis juga ya. Iya. Harus lah. Itu bisa dibilang supportnya ya kayak gitu? Support yang real ya. Tapi maksudnya kalau menurut saya pribadi, oke lah gratis, tapi tetap pada akhirnya harus ada simbiosis lah. Gratis lah kerokok kopi wae mah gitu. Ya. Soalnya kan buat ngeproduksi sebuah karya itu pasti ngeluarin waktu, tenaga, pikiran, listrik, Materi juga tentunya ya. materi pastilah. Ya tentunya kan itu supportnya nggak ambigu ya. Ya itu Real, kan? support yang real ya, kayak ini bukan podcast aja, ini mungkin lebih ke apa ya. Jadi kalau Ari masuk ke ini bukan podcast, nggak harus berharap dapat viewer yang meledak gitu, apalagi kita bukan apa-apa, tapi ini mah lebih kayak support yang real aja sih dari kita, dari ide Aisyah Agian kepada musisi-musisi Garut, terutama yang baru-baru kan ya. Baru Kan, rilis ya. So far support itu hanya sebatas lip sync ya, nggak ada realnya gitu, hanya support di belakang. Sebatas di Di komen, depan di komen emot api keren bro, di komen tuh, di like, di unlike deui. Di like. At least kita kan pengedar informasi. Nah itu setidaknya kita menyebarkan informasi nih, ada sosok baru nih, ada musisi baru di Garut gitu. Meski misal hari ini nggak ada yang lihat misalnya, Pasti ada. tapi kan besok Pasti lusa siapa ada. tahu. 1, 2, kan? 3 pasti ada yang lihat lah, Oke. keluarganya, pacarnya lah, gitu. Karena kan yang seperti itu ibaratnya apa, mata rantai ya. Mata rantai. Kayak gitu. Ini ngomong-ngomong bro, ada netizen yang masuk nih, inbox nih. Jadi ini namanya Ipay. Jangan kan Ipay. Nggak tahu juga tahu. Nah, ini kata Kang Ipay nih buat Ari katanya. Single terbarunya kenapa dikasih title Jomblo katanya? dikasih title Jomblo. Jadi lagu ini itu sebenarnya dibuat tahun 2011. 2011 udah lama ya, Udah lama. Waktu saya sekolah ngeband, nah punya lagu Jomblo. Diciptainnya sama teman, sama teman. Tapi katanya itu terinspirasi dari kisah sendiri. Kisah si teman apa Kisah si Ari? teman, si teman yang pemain gitar itu. Kisah si teman, ya mungkin keresahan hatinya gitu ya, diputusin pacar, tapi nggak mau sedih. Kita harus kuat meskipun jomblo, kita harus ya happy aja gitu. Mungkin itu. Nah vokalisnya itu cewek waktu itu. Oke. Jomblo juga nggak yang vokalisnya itu? Nanti itu ya, nanti. Tenang. Masih ada tapi vokalisnya Masih itu. ada, udah nikah, udah punya anak. Skip. skip. Udah punya anak. Terus? Nah, vokalisnya cewek. Kebetulan saya itu di gitar posisinya. Oke, waktu itu masih di gitar. Masih di gitar. Udah sempat direkam lagu itu, cuman belum dirilis. Bandnya keburu bubar.
saya masuk kerja udah nggak bermusik lagi. Nah pas saya udah masuk kerja sekarang bisnis punya usaha sendiri, saya kepikiran "Aduh, kayaknya kalau lagu-lagu yang dulu ngeband di recycle lagi kayaknya bagus. Kepikiran di recycle apa kepikiran pas lagi jomblo juga gitu? Kebetulan pas lagi jomblo kepikiran inget lagu itu Soalnya gitu. tadi sempat dengerin lagunya cukup pengayatannya cukup dapat juga ya. Oh berarti emang nggak mungkin kalau nggak ngalamin jadi situasi Iya. seperti itu. Jadi di lagu Jomblo yang sekarang udah diganti formasi ya, vokalnya sama Ari, Iya, gitarnya juga sama Ari juga dong. Enggak. Kebetulan diproduksi ini gitarnya saya yang isi sendiri. Oh semuanya, Biasa, bro. Semua. gitar, bass, drum gitu. Karena kan udah nggak ada personil lainnya yang Bubar. ngisi ini udah biasa. Oh gitu ya. Jadi yang sekarang tuh berarti vokalnya yang ngisi Ari, gitarnya vokalnya, juga. iya. Kalau drum sepertinya itu kayak digital ya. drumnya. Digital sih drumnya. Soalnya kan nggak ada drum di studio recording temen ini. Di sini ada drum. Ya, kapan-kapan lah boleh. Iya, tuh jangan kapan-kapan harus ada bikin jadwal. Sponsori. Dan tujuan ini bukan podcast, mah itu sebenarnya Oh, iya. memancing mereka. Oh, promosi iklan. Harapin viewer mah kecil itu tujuannya. Kira gue tuh udah diundangnya. Iya. Teks Terus? sekali-kali wae mah. Nih inbox berikutnya nih dari siapa nih? Irma, kayak Irma. Produksian lagunya katanya, mixing, mastering dan video klipnya itu di mana? Kan tadi udah diceritain. Oh iya kalau Ini kalau baru nanya lagi recording nih. recording Irma. sama mixing masteringnya itu beda tempat. Jadi recording di home recording teman, recording sendiri. Nah mixing dilempar lagi masih ke teman si orang Garut. juga ya. Oh, jadi semua di Garut lah ya. Iya semua produk Video Garut. klip. Video klip produk Yang Garut. Tempatnya juga di Garut sih. Berarti sampai sekarang udah berapa karya? 3 ya? 3 karya. Udah dilempar ke semua digital store itu? Ketiga-tiganya udah dilempar. Udah. Prospeknya gimana, bagus nggak? Ada maksudnya? Kalau So far? prospek belum kelihatan ya. Soalnya karena tujuannya itu emang buat berkarya aja. Tapi at least ada usaha lah ya. Maksudnya Tapi ada usaha. apa? Banyak yang mendengarkan karya kita lah ya. Iya, alhamdulillah. Karena kalau berharap karya kita didengar melalui share di Instagram atau WA, nihil sekarang mah Iya, itu butuh cuma yang lebih. mereka cuma like aja tanpa pernah mendengarkan kayak gitu. Cuma emot api ya. Tapi Tapi mungkin itu udah nggak ada apalagi yang komen lagi. ngemis subscribe kayak gitu. udah nggak ada komen yang spesial lagi kan akhirnya. Ya mungkin masanya udah beda ya. Mungkin kalau beberapa 2-3 tahun ke belakang kita share lagu di sosmed itu ya reaction orang tua. Komen itu langsung lari ke YouTube. Kalau zaman sekarang kayaknya enggak gitu. Meskipun kita punya follower di Instagram tinggi, kita kasih satu link karya kita, mereka nggak otomatis langsung di YouTube juga. Ada beberapa hal juga Sekarang bro, itu beberapa kan hal juga sih kadang pastinya. kan follower tinggi juga bukan berarti real kan. Kan jaminan juga. Kan jaminan juga. Banyak Karena kok yang pakai follower belian juga. ya, kan Kayak plus benagiannya juga, follower beliannya. enggak lah. Oh, Follower Bisa 40.000. dilihat dari yang real kan itu bakal kelihatan dari like sama enggak maksudnya komen kayak benagian, followernya belian. gitu. Enggak, itu band mahal. Oh, band mahal. Saking mahalnya. Saking mahalnya nggak ada bisa yang beli undang. follower. Saking mahalnya nggak ada yang undang. Kan kayak gini, jadi bisa selain follower tinggi tapi komennya masih minim dan lain kan itu bisa kelihatan. Terus juga kadang apresiasinya susah bro sekarang tuh. Ya intinya kalau berkarya mah ya berkarya terus, kita nggak harus ngarepin apa-apa ketenaran, famous. Kalau yang saya lihat zaman sekarang fenomenanya ya, Iya. berkarya mereka nyanyi eksistensi, nyari tenar gitu. Viral. Mereka secara tidak langsung mengeksklusifkan diri mereka menjadi seorang artis. Nah, Padahal karya mereka belum apa-apa gitu. Cuma baru punya video klip satu lagu mereka udah merasa wah gitu. Ya itu sindrom gitu. Padahal Ya. mereka belum apa-apa. pada intinya kan semua orang pasti pernah lah ngalamin star syndrome. Cuma kadang mereka menyadarinya di level kesekian lah mereka baru sadar ternyata ini. Si star syndrome itu ada yang dibentuk, ada yang terbentuk dengan sendirinya. Nah, yang kayak yang terbentuk dengan sendirinya yang ya itu dari konsistensi kita bermusik. Iya. Tapi ada juga yang membentuk dirinya menjadi seolah-olah seorang artis, itu ada Ya banyak. maksudnya bagus sih bro ya, ada bagusnya juga. Kayak bisa Nah kalau buat Pak Uji sendiri, Kalau- apa sih sebenarnya kenapa mesti bermusik lagi? Padahal kan dulu sempat udah vakum nih, udah lama, tiba-tiba kayaknya gua mau bikin lagi musik. Jadi nggak tahu gitu. kenapa ya. Jadi ada dorongan dalam hati. Siapa yang mendorong itu sih? Ada dorongan dalam hati yang jadi sempat mikir gini. Tuhan itu, Allah itu ngasih kita masihan pangabisa ke orang tuanya. Salah satu pangabisa meskipun terjago gitunya, tapi kenapa tidak nggak kita manfaatkan aja gitu ya. Kita bisa nyiptain lagu, bisa bermusik. Kenapa enggak kalau bisa gitu. Oke. Jadi pernah berpikir seperti itu, ya udah lakuin aja. Masalah tenar, masalah itu mah
pasti ada Ngikutin harapan lah biasa, ya. cuman nomornya nomor sekian gitu, bukan nomor 1 gitu. Dalam juga ya ngomongnya ya. Ya, karena karya yang jelek itu karya yang sampai saat ini nggak dibikin, bro. Iya. Iya, sebenarnya nggak ada yang karya yang jelek, semua tergantung selera. Ya kalau nggak Tergantung dibikin kan selera. itu yang buruk kan ya. Jadi ya udah berkarya aja, itu kan urusan apa bonus lah ya. Bonus Iya. lah, tenar, jobang Gitu. segala macam itu urusan bonus lah sebenarnya. Kayak sosok Agian aja sampai sekarang image-nya kuat sebagai seorang juri ya. Sosok Kan astral. masih dari puluhan tahun gitu sampai sekarang masih orang mengenalnya sebagai oh juri Agian. Enggak lah, biasa aja. Mun juranku Agian mah saya menang. Menang lah ya tahu we supaya hari anak teh bisa dianjuk apa teh apa. Biasa aja sih, itu tiap orang kan pasti punya opininya. Tapi eta udah menyebar ah infona. Ya, kan Udah ini juga melekat ini kayaknya nih inbox ketiga nyambung Oke. sama apa brand image-nya seorang Ari Fauzi nih. Tapi, Katanya nih ini masih perempuan juga nih, bro. Ih lo bapaknya sama perempuannya. Ini Winnie, katanya Winnie. Winnie mana nih kerasa? Ada Karpa bukan. Katanya image yang dibangun sesuai genre musiknya kayak gimana sih katanya? Brand image-nya. Brand image. Kalau genre musik mah bisa dibilang alternatif ya. Oke. Enggak spesifik yang jazz misalkan atau rock murni atau apa gitu. Pop murni juga enggak pop murni banget sih. Gitu. Ya alternatif lah gitu. Influence kalau dulu waktu sekolah suka Nirvana. Grunge. Grunge. Cuman grunge bukan secara musiknya tapi secara personal si Cobain. Secara personalitinya. Jadi ada niat gondrongin rambut kayak Cobain gitu? Atau mungkin mau ikuti jejaknya bunuh Atau diri gitu? enggak. Cuman ya personalnya dia yang enggak apa ya. Lihat sosoknya berarti Ya ya. sosoknya sangat berkarakter dan kuat lah itu. Kalau lihat sosok Agian gimana berkarakter? Dan sosok dia gimana ya? Sosok astral. Yang itu urusan belakang itu. Iya gimana? Nirvana terus musik Jepang dulu suka musik Jepang. Mungkin kalau alternatif lebih ke era 90 ya, 90s 2000. Iya, 90 Rame-ramenya 2000-an kan, lah gitu. rame-ramenya ya. Kameramennya di sana. Ya, Karena karena- besarnya juga di sana sih. Iya, karena kan alternatif, istilah alternatif kan udah mencakup bro ya. Iya, Salah mencakup. satunya Tapi ya, emang ada Rocksteady, apa ya semacam perbedaannya sih ya. Dan zaman sekarang kita nggak bisa nemuin hal yang sama lagi Iya. kayak era 90-an itu kayaknya enggak deh gitu. Susah. Masa keemasan sih ya, itu bisa Iya. dibilang masa keemasan karena pada waktu itu kan begitu alternatif booming kan, Hajar, ada Grunge, Nirvana. Saya juga salah satu penggemar Nirvana. Keren lah itu masa. Jadi beruntung lah yang punya referensi yang mengacu ke 90-an. Anak sekarang bukan berarti nggak boleh atau gimana, tapi minimal Berada di golden eranya ya. ada. Maksudnya kan ya kenapa tidak gitu menggali informasi yang dulu kayak misalkan sejarah Belajar dari musik ya. sejarah karena sejarah nggak pernah mati ya. Nah itu karena Sebagus-bagusnya orang yang menghargai sebuah karya ya ada sejarahnya juga Nah. kan. Kayak hari ini kan bikin karya ada sejarahnya juga kan gitu. Sehingga kenapa sebuah karya itu berharga ya karena sejarahnya ya. Semuanya itu dari sana. itu tapi si Jomblo keren loh tadi liriknya ya, meskipun Nah, ngebahas tersiratnya- Jomblo wae. tersirat di situ kayak mana ada sih Jomblo yang sedih meskipun di bawah happy. Kalau mau Iya. Dian sih sebetulnya sedih lah. Bohong. Mas sedih, warna happy. Orang Cuma mau paham diri we gitu. Nah, pura-pura. Lebih baik sendiri happy, bohong. Manusia Sebetulnya diciptakan itu berpasangan. bukan jomblo bro, lebih ke apa jodoh yang tertunda lah. Ya, Sana situ insya lah, Allah, insya Allah. Bukan jodoh yang tertukar. Nah bukan, nggak tahu kalau itu masih. Ada juga yang mempermainkan jodoh, ada. Lain ngasuh jodoh batur gitu. Ah, iya, pernah diharap lah. Ngasuh jodoh batur. Nih inbox berikutnya ini mah mau Bang Jo yang bacain aja biar ngagian terus nih. Yang keberapa? Poin yang keempat nih. Oh, dari lelaki ini mah. Dari Iwan. Cara menghidupi musik selama ini. Cara menghidupi Yes. musik. Ya, Mungkin- maksudnya gini kan, sebuah production itu tetap butuh biaya, butuh waktu, iya. materi. Nah, cara Iya, menghidupinya sementara kita itu belum bisa mendapatkan Income dari musik. income dari musik itu. Walaupun itu bukan tujuan utama ya, tapi Iya. tetap kita butuh pengorbanan lah. Ya kalau kalau sekarang saya itu kan berprofesi sebagai seorang pedagang jualan online gitu, punya Oh, iya? produk sendiri. Oke, luar Punya produk biasa. sendiri. Jualan apa kalau boleh tahu?
makanan kemasan, bakso aci. Enggak. Nanti boleh nih kita Udah, di rumah tadi dibawa kita ini kan kita Bergeni. istilahnya terbuka untuk siapa aja yang Mau promosi. yang mempromosikan. Ya intinya mah orang yang gratisan gitu. Oh, Ya itu mah urusan belakang lagi kayak gitu mah. Siap. Jadi kita intinya terbuka terus terbuka untuk endorsement juga ya. Oh, iya. Si IBP ini. Promo Oke. juga lah. Jadi lumayan. punya brand sendiri. Boleh disebutin namanya? Boleh, boleh. Boleh. Bakso aci Mamah Rita. Nah, kan Rita, oke. saya dapat uang dari sana bisnis. Nah, dipakai buat produksi video klip dan lagu gitu ya. Oke. Jadi sponsor gitu. Jadi saya menghasilkan uang dari produk sendiri buat nge-sponsorin produk sendiri. At least ada pegangan lah ya. Iya. Karena untuk bermusik itu tetap butuh penghasilan. Iya, betul penghasilan. Tapi dari bermusik sampai sekarang ini udah menghasilkan materi, maksudnya uang juga belum? Kalau dulu waktu ngeband kan suka main di beberapa event ya. Kafe ya? Enggak. Cafe, event toko, Oke. kayak gitu. Jadi dapat uang saku dari itu waktu kuliah itu teh. Awal-awal kuliah dapat uang saku dari itu. Pas band bubar sempet sih sendiri main-main di kafe. Tapi waktu belum booming kayak sekarang gitu ya, sempet main-main di kafe bentar. Dari sana kerja, usaha, baru aktif lagi sekarang. Berarti cukup lama ya vakumnya ya. Vakum cukup lama ya. 4 tahun kan? Itu kenapa vakum selama 4 tahun? Apa karena jomblo gitu? Sakit Karena hati atau Karena jomblo ongkoh. Di trauma spill bandnya terus di bubar. jempolnya nih. Apa karena trauma bandnya bubar? Biasanya kalau orang yang udah sebelumnya berada di band terus bubar agak susah lagi kan Iya, buat naiknya sempat kan. trauma. Makanya vakum itu Mau bikin band lagi susah kan. Iya. Mencocokin sama yang lainnya. Pada akhirnya memutuskan solo kan sendiri. Kan? Iya, ya waktu vakum juga sih sambil kerja itu nggak semata-mata hilang dari musik gitu ya. Tetap di rumah mempelajari instrumen lain. Soalnya ada kepikiran juga nanti pengen solo. Tapi kan kalau solo itu banyak instrumen, ada drum, bass dan lain-lain. Pelajari kan dulu mah gitar kan. Jadi mempelajari bass, drum dan instrumen lain buat nanti menunjang di profesi solonya gitu. Makanya Tapi akhirnya terbiasa ya. Akhirnya Jadi terbiasa. seorang Ari Fauzi luar biasa. biasa. Oh iya, biar berapa di rumah juga tahu nih Instagramnya, nama Instagramnya, akun YouTube-nya, platform digitalnya juga. Namanya Boleh sebutin. Nama Instagramnya @ari_fauzi. Oke. Pakai W bukan pakai. Oke, nanti ada di sini ya. Ada di Terus link YouTube-nya juga. Ari Fauzi Official. Bakso acinya juga. Bakso aci itu siap. yang penting. Siap. 1, 2, 3, 6 bungkusnya. 6 bungkus. Kalau cari di platform Spotify dan yang lain itu ada semua ya, yang Ada si jomblo itu. Ada semua. Kenapa di-spill terus nih nama jomblonya? Nah, apa? Gak tau yang paling sering kayaknya yang sebelah itu tuh yang Next, Ya, next. asal iya kesindiran ya. ya kelihatan bro dari cara duduknya kalau yang jomblo sih. Iya, Wow, rada wow. gamer gitu ya. Pengen tahu yang kayak gimana? Nah, planning kedepannya gimana nih? Planning kedepannya mau bikin single lagi, lagu baru, mungkin kolaborasi sama musisi Jangan lain. mengalihkan permasalahan bro. Ini kan lagi spill jomblo nih dari. Jomblo lebih baik daripada mempermainkan hati anak orang gitu. Itu. Ya kan namanya juga seperti itu kan bermain hati bro. Ih, itu bermain dengan gundu, api. Pada ya. akhirnya mah itu menyakiti A. Harus memutuskan pilih A atau B ya. Enggak lah, skip yang kayak gitu-gitu. Itu lain cerita. Langsung mengelak ya. Jadi belakang layar lah ya temannya. Oke. Ini next Itu, lagi nih, iya. ada inbox lagi. Plan ke depan nih. Mau ngapain aja katanya dari promosi jomblonya. Ini yang nanya Fai BZ. Oh, Kang Fai nya. Kang Fai kayaknya. Kang Fai sehat Kang Fai. Oh, Kang Fai. Pensiun Kang Fai. Katanya pensiun kemarin. Kang Fai kan punya produk ya, bakso aci ya? Sama Oh, ya. sama. Ini kata Kang Fai katanya. Plan ke depan Ari mau ngapain aja nih? Plan- Si single jomblonya mau diapain mungkin maksudnya ya. Kalau plan ke depan yang pasti tetap eksis bikin karya itu. Tetap eksis bikin karya. Kalau untuk tujuan akhirnya ya serahkan kepada yang di atas. Tujuan akhirnya hasilnya seperti apa gitu ya. Cuman tetap konsisten dalam berkarya, ya dibuat sebagus mungkin dan lain-lain. Tetap promote tetap gitu ya. Terus si jomblo ini rilisan ini tuh apa nantinya mau dibikin EP album atau full album atau emang single by single atau seperti apa? Sepertinya single by single. Oke, berarti setelah yang ketiga ini kan yang jomblo nanti ada next single berikutnya. Habis jomblo bikin lagu apa lagi? Jomblo
masih ada sih beberapa lagu, cuman belum dipilih mau mana yang Materi udah ada lah ya. materi udah. Kayaknya setelah jomblo jodoh bro. Insya Allah. Iya, jadi main nyambungnya. Satu Iya, lagu jomblo, butuh jodoh. waktu berapa lama tuh untuk jadi tuh? Satu lagu produksi dari recording sampai selesai ya. Perkiraan 2 bulan. Anjir gila tuh 2 bulan ya. Ya, Tapi itu karena emang kan ada sibuk kegiatan atau lain. Iya, mencari moodnya gitu? karena ada kegiatan lain Oh, iya, yang iya. jualan itu kan. Berarti Cukup lama. seorang Ari ini bisa dibilang perfeksionis juga ya bro ya, maksudnya Sibuk juga kali ya. karena di samping apa hektik Berarti juga bakso kegiatan, Acina enak ya. patut dicoba nanti. Karena Ntar dia aja butuh deh. waktu 2 minggu buat bikin sebuah karya itu berarti sibuk kan jualan usahanya online. Berarti Iya. kita harus Yang jadi coba ya. pertanyaan Mama Ritanya di mana? Nah, Mama Rita itu siapa? Mama Rita itu mama. Oh, apa Mama Rita musisi juga? Jangan gitu bro, mamanya Bang Ari itu. Mama itu. Oh, halo Mama Jangan Rita. spill juga. Ditunggu bakso aci gratisnya Mama Rita 6 bungkus aja cukup. Siap. 2 bungkus, 3 bungkus, 1 bungkus. Kelihatan siapa yang banyak makannya di sini. Iya. Terus ini kayaknya yang baca yang terakhir nih Bang Jol aja nih. Pertanyaan terakhir ya. Nih. Pertanyaan terakhir siapa tuh? Barusan nggak kelihatan. Dari Abdullah. Abdullah. Harapan dari Ari Fauzi untuk teman-teman musik Garut khususnya seperti apa? Harapan atau mungkin Harapan. semacam kritik sensasi atau keresahan, tapi ya, terserah sih. Kalau harapan lo pasti apa ya? Yang pasti yang terbaik. Yang terbaik terus saling support, saling sharing ilmu. Iya, support seperti apa nih? Semua orang juga kalau berbicara support mah saling support, tapi Iya. mereka nggak real loh. Seperti Banyak yang tadi ambigu. kan maksudnya jangan- Dan satu ya yang saya heran tuh kadang saya sempat beberapa kali nonton acara band gitu ya, yang hadir tuh mungkin sekitar 10-20 band gitu ya, dengan panggung yang bagus, satu band naik beres manggung pergi gitu. Jadi mereka tuh nggak kayak support temannya yang mau manggung gitu, kayak ya udah manggung teh masing-masing aja gitu, manggung kayak manggung buat diri sendiri, sedangkan di sana itu ada sekitar 20 band, tapi kayak mana manggungnya sok lah manggung gitu beres jadi tiap band yang udah manggung nyaarin gitu ya gitu. Jadi tidak tersistematis. Yes. Jadi kayak dan itu, ya, itulah itu mungkin. eksperimen sosial bro ya. Iya, Maksudnya yang saya beberapa perhatikan banyak event, gitu ya. beberapa Beberapa- event emang seperti itu. Sayang sih sebetulnya nggak usah di spill di mana, cuma ya kita Banyak lah. sering lihat kayak gitu. Karena Dan itu fakta. yang bisa bikin sebuah acara ramai itu ya para pesertanya juga. Kita nggak bisa berharap dari ribuan penonton yang datang. Kita lupain lah masalah itulah. Karena saya kan berada di genre hip hop gitu ya, di hip hop sendiri kalau acara belum beres tuh nggak ada yang pulang gitu, semua tuh ada di sana di dalam satu stage gitu rame. Jadi feel-nya tuh dapat, keluarganya dapat. Tapi di band itu saya lihat kok nggak seperti itu gitu, kayak mainnya tuh masing-masing gitu. Tapi kayaknya keresahan para musisi-musisi di Garut kayaknya sama gitu ya keresahannya. Ya pastilah. Saya pengen nanya juga sih ke yang udah senior ya, ke A sama Kak. Itu yang senior mah. Ya, oh, Apakah ya. hal itu terjadi karena emang tidak ada yang mewadahi, atau karena emang industrinya bisa seperti itu, karena apa gitu ya? Apa karena masing-masing gitu, atau ada hal lain yang membuat tidak seperti itu? Oke, yang mau jawab Bang Jo dulu apa Gian? Bagian atau di senior atau Belum senior sih, kalau di musik itu nggak ada senior junior lah, Legenda. ya, sama aja. Apalagi legenda, hanya ada super. Suhu. Ya kalau menurut Gian sih, sebetulnya kalau poin pertama mungkin berbicara apa mewadahi atau enggak ya. Sebetulnya kalau mau wadah musisi di Garut tuh udah banyak kan. banyak ya. Di kita tuh ada Dewan Kesenian Garut, ada HAPMI ya, PAMI ya, banyak lah ya. Nah itu kan mereka masing-masing punya mekanismenya seperti apa, aksesnya bersama KNPI, PAUKU dan lain-lain. Nah maksudnya mungkin pada dasarnya mereka juga sebenarnya merangkul sih, merangkul musisi karena kan udah ada dari RUU musiknya dan lain-lain, semua kan terakses ke situ. Nah mereka merangkul mungkin ya bisa dibilang boleh jadi seperti ini yang lihat ya, ini opini kan bebas dong ya. Iya bebas. Yang lihat beberapa IO mungkin atau beberapa musisi mereka punya mindset bahwa udah apa ya, udah suzon duluan gitu ya. Ya maksudnya udah suzon duluan deh, ini dana harusnya segini kok, datangnya segini bla bla bla. Nah maksudnya kan pertama itu maksudnya kan itu nggak ada bukti ya, nggak usah lah bilang kayak gitu. Yang keduanya ya mereka juga kan sebetulnya terbuka ya merangkul siapapun. Nah mungkin yang dia lihat yang terjadi antara musisi dan
wadah-wadah yang terkait ya, khususnya wadah musik, dealnya nggak ketemu. Maksudnya kan Ada mata rantai yang hilang lah ya. nah mata rantai yang hilang, dealnya nggak ketemu. Ada miscommunication. Mungkin bisa ada wajarnya kayak gini, mungkin mereka sebagai musisi ada yang sungkan, atau Ada apa. yang sungkan, ada yang so artis gitulah ya Iya, gitu. maksudnya intinya dealnya nggak ketemu gitu. Kalaupun misalkan berbicara wadah misalnya, di mana sih gedung kesenian Garut atau mana sih wadah itu sebenarnya udah ada. Nah mungkin kalau dia udah ketemu otomatis fungsionalnya juga berjalan dong. Entah itu gedung keseniannya atau wadah-wadah musisi yang terkait gitu. Harusnya kan berjalan. Cocoknya jadi anggota dewan. Iya cocok. Iya kayak kerbatik kan. Nah itu terus Iya. kalau secara poin kedua tadi industri, ya maaf sih kalau menurut yang pribadi boleh dibuktikan ada nggak industrinya di kita. Secara industri Kurang kayaknya. sebelah mana sih industrinya? Kalau- Maksudnya kan namanya industri harus tahu dulu definisi dari industri itu seperti apa. Tapi untuk produksi oke ya di Garut Produksi ini oke. ya. Banyak talent-talent baru yang Secara bagus produksi benar-benar bagus Ya, ya. maksudnya bukan menjudge seperti itu, emang real sementara ini, bukan berarti selamanya kan sementara ini kan kita produksian, terus secara industri kita kan barometernya boleh dibilang sementara ini Jakarta ya, label-label besar atau apa di sana. Ya di sana kan ada industrinya, kayak misalnya kita nitip mendistribusikan karya kita ke label-label tertentu, ke atribusi tertentu, otomatis di situ kan industrinya berjalan dengan baik. Untuk di Garut ini sementara ini mungkin lebih ke produksian kali ya. Adapun bisa dibilang industri, mungkin mini industri, mikronya ada kayak misalkan kita ya sebagian teman-teman khususnya di musik undergroundnya kayak yang dia lihat mereka udah aktivasinya keren lah, kayak Bagus lah ya. misalkan mereka bikin kayak apa ya, circle-nya bagus lah, kayak misalnya Konsep Mason circle-nya bagus. punya karya, Ya intinya saling support sistemnya bagus lah. support system bagus. Enggak support ambigu, ada real bentuk real gitu. Nah mungkin kayak itu gitu. bisa dibilang industri, Iya. tapi industri secara skala Kecilnya tapi pokoknya. semuanya kan dimulai dari sana skala Nah, kecil dulu. secara globalnya mungkin yang belum. Kalau misalkan ada yang protes, kok belum? Ya udah sok ngobrol aja. Ya semuanya sih kalau bermusik kembali ke diri sendiri sih. Oke. Kembali ke diri kita, gimana kita bisa mendapatkan respect dari pelaku-pelaku lainnya juga, yaitu kembali ke cara kita membawa musiknya juga kan. Mau membawanya seperti apa kan, seperti itu sih. Ya intinya gini lah, kalau mau bermusik tuh pintar-pintar bermanuver loh. Nah, Berakselerasi. Nah itu ya sambil sharing ilmunya kan dari sana gitu. nah itu sih kalau menurut dia, ya maksudnya kalau berbicara apresiasi itu banyak PR sih sebetulnya. Nggak Panjang cuma- ya penjelasannya ya, Panjang. bisa Iya, satu iya. jam ya, banyak ini. PR maksudnya nggak cuma di kita sih, di kota lain pun. Penjelasan berisi curhat Karena Agia. ini yang Tong sedih atuh, tong sedih. ini yang benar-benar real di alam. Iya emang real sih. Hmm. Realistik. Boleh lah teman-teman musisi mungkin bisa ngerasain, mungkin Iya. bedanya ada yang ada yang rebel, Iya, ada yang gitulah. cuma diem doang. Kayak sebagian orang kan memandang si ini bukan podcast itu juga ya nothing gitu. Apa sih yang nonton juga punya beberapa, cuman ya ini bentuk real kita support Oke. yang real terhadap sesama lagu musik yang ada di Garut gitu. Ya, Siapapun apa itu sih? yang mau Nggak promo apa-apa. lagunya kan. Kayak misalkan At least kita mencoba kan, daripada bicara aja tapi tanpa ada apa-apanya kan, tanpa ada aksi ya percuma juga kan gitu. ya makanya terima kasih buat bro di rumah, selalu dukung, Episode ke-50 iya, juga ya, gila selalu ya. dukung kita ya, biar acaranya tetap Kang Faisal tetap ada katanya. Oke, mungkin dari Gens seperti itu. Bang Jo ada Kayaknya cukup, penambahan? mungkin ada pesan terakhir dari sebelum dipanggil yang berkuasa. Ulah waktu. Jangan bahasa Ada bahasa acik kan dia ulah. Itu hooknya di situ bro. Hooknya nih Bang Jo ini jangan kayak gitu bang. orang teh cita-cita teh jadi stand up comedy, rek diajar ke Aris kan Arisna sibuk wae euy. Geus bosan nge-rap, pindah ke stand up comedy ah. Jangan nge-rap, ngerepotin boleh. Paling apa ya? Ya kita mah minta bimbingannya lah kepada dia Bukan dosen pembimbing bro. dan Bukan senior-senior guru, lain ini guru BP ini. Mau featuring sama saya. boleh Mahal bayaran. masuk aci we kumaha Enggak, sebuah karya dihargain bahasa arti. Boleh. Ya Ya, next. gitulah paling. Ya, gitu. Jadi ya pokoknya kita sama-sama gimana caranya bahwa support itu nggak ambigu gitu. Yes. Maksudnya itu semua untuk kemajuan minimal ya, habit yang sehat, Iya. akses kita gitu ya.
Ya, Satu terus- langkah kecil pun kalau aksinya jelas ya bermanfaat Nah gitu. itu implementasinya ya. Terus umumnya ya segarut kota lah, segarut raya minimal. Semua bisa apa ya? Ya membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Seperti itu. Kata-katanya dalam Ya kan jangan status kata playboynya melekat sampai jangan sekarang. kata Bang Ijo tadi kan setelah perform pulang kayak prasmanan dong. Ya prasmanan kan gitu. Prasmanan. No hajat mah mending ngobrol-ngobrol heula sambil makan. Ini mah beres manggung, ini yang lain manggung dibiarin Ya. kayak gitu kan. At least Dian sih salut musikalitas musisi-musisi Garut keren. Wah, the best lah kalau The berbicara best. musikalitas mah Garut tempat produksinya yang keren habis lah. Cuma ya kita nggak ada salahnya saling mengingatkan. Ya, bahwa- saling support lah intinya ya, lah. Support bahwa yang real ya. kepuasan itu nggak terbatas, sebenarnya juga nggak terbatas. Ini nggak bro. Ya, Ya. terus bisa lah. Contohnya kayak single yang ketiganya Yang Ari jomblo. Fauzin yang jomblo keren loh bro. Dan kita sangat kita tunggu ya menunggu single-single single-single next-nya berikutnya. ya. Oke, sukses terus bro. Dan nanti rekaman bisa di sini ya. Oke, bisa banget. Nanti tinggal kontak Kang Faisal. Jadi kalau Betul nggak, Kang Faisal? mau kolaborasi sama Agian sama ini ya kudu rekaman di sini. Lumayan komisi aja. Bang Gil suka nyocol terus ya. Oke bro, terima kasih udah datang ke Ini Bukan Podcast. Ditunggu banget karya berikutnya. Sukses buat karya-karyanya ya. Nah, terus ditunggu juga bakso Sering-sering juga. ya, main-main lah kesini lah, main-main di sini. Siap. Oke, buat baru di rumah, terima kasih juga udah selalu support Sampai IGP. episode ke-50 ya. Udah gocip sekarang gocip ya. Sip. Sip ya. Terus juga Aisal mau dirayain kan nih episode ke pengennya sih cita-citanya kita nanti ada sesuatu buat Bikin event lah ya, insya Allah ya. buat baru di rumah Sesuatu. sebagai konten yang spesial juga, terus buat teman-teman musik juga. Oke, akhirnya Gian Eki Erkunji pamit dan It's your boy Dizo. Dan juga ada Ari Fauzi. Haru Fauzi. sampai jumpa lagi di Ini Bukan Podcast. Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace. Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast.